unsur apa itu sabun. Jadi ibu-ibu perlu tahu, terutama ibu-ibu, soalnya ibu-ibu yang belanja sabun, jadi ibu-ibu harus tahu apa itu sabun. Sabun itu kan terbentuk dari proses saponisasi antara soda api dengan minyak. Jadi yang dinamakan sabun itu singkatan dari safor, saponisasi, proses saponisasi pembentukan pemadatan dari unsur soda api dengan minyak goreng. Kemudian kegunaan mungkin panjenengan sedaya pun semerap sudah tahu kegunaan sabun yaitu untuk membersihkan, dan sabun itu banyak macamnya. Salah satunya adalah sabun pencuci piring, sabun pencuci pakaian, dan yang paling penting ini sabun untuk badan. Perlu diketahui ibu-ibu, sabun pencuci badan, sabun untuk membersihkan badan itu kalau bisa sabunnya yang harus sesuai dengan badan. Dan yang paling penting dicatat dalam kehidupan keseharian kita untuk masalah kebersihan, apa sih sabun yang baik untuk kita? Apa sih sabun yang bagus untuk kulit kita? Soalnya terdapat di masyarakat ini sabun kebanyakan ini sabun mengandung deterjen. Nah, kalau sabun yang mengandung deterjen untuk digunakan untuk badan kita kan nggak logis dong, kurang bagus banget. Jadi tolong disesuaikan. Saya juga masih belajar, panjenengan sedaya belajar, kita sama-sama belajar. Jadi sabun itu ada sabun yang mengandung deterjen, yaitu sabun untuk pembersih pakaian, dan juga sabun pencuci piring itu sabun yang mengandung deterjen. Dan seharusnya sabun untuk badan itu jangan sabun yang mengandung deterjen, non deterjen. Tapi kebanyakan kita kan pakainya yang pakai deterjen. Contoh ini menyebut produk sedikit. Contoh yang kita pakai Sanjui atau Gis, sabun Gis. Kalau nyebut Gis itu nggak boleh, soalnya merek sabun Gis dan lain sebagainya itu sabun yang mengandung deterjen. Cirinya apa ibu? Sabun yang mengandung deterjen, cirinya busanya itu menggelembung banyak, itu mengandung deterjen. Nah, sabun deterjen kalau yang kulit, jenengan pasti pernah mengalami, mari sabunan kok kulit saya bersih ya. Setelah sabunan kok iritasi ya, merah-merah ya. Nah, itu sabun yang mengandung deterjen. Jadi gimana caranya kita untuk mengetahui sabun yang tidak memakai deterjen? Sedangkan sabun yang tidak memakai deterjen rata-rata di pasaran mahal. Namanya sabun herbal, itu sabun yang tidak mengandung deterjen, mahal. Nah, pada segmen pagi ini sekolah anak-anak kita mengadakan penyuluhan gimana sih untuk mengetahui sabun dan gimana caranya membuat sabun untuk diri kita sendiri. Soalnya beli kan rada mahal. Kan banyak sih sabun-sabun berkualitas yang herbal itu harganya di atas 10.000. Nah, di sini kita punya kesempatan belajar bareng-bareng untuk gimana caranya mengetahui dan caranya membuat sabun yang bagus. Nah, untuk pembuatan sabun sendiri, stepnya ada 2. Kita siapkan alat. Peralatannya apa? Peralatannya seperti peralatan perabot di rumah tangga. Ini ada baskom, ada nampan, ada mixer, ada sendok, ada takaran, dan ada yang lain-lain. Alatnya yang lebih spesifik lagi, mixer pengaduk, gelas kaca atau mangkok kaca itu untuk melarutkan soda api. Kemudian yang paling sangat penting yaitu timbangan digital. Soalnya kita kita berbicara soal masalah kimia. Nanti semuanya sabun itu prosesnya pakai kimia, Bu. Jangan salah paham kalau sabun herbal itu nggak pakai kimia, enggak. Semuanya sabun dibuat pakai kimia, yaitu soda api. Cuma proses saponisasi yang terbentuk dari kealamian soda api dengan minyak itu yang menjadikan bahan bentuk itu adalah sabun. Nah, dari sini semuanya paham, Bu. Untuk pindah ke segmen yang selanjutnya, bahannya untuk alat. Segmen kedua yaitu kita bicara soal
bahan. Bahan yang pertama tentunya bahan yang untuk digunakan pemasangan atau sabonisasi, yaitu soda api. Soda api, sedikit tentang soda api. Soda api ini bahan yang pernah berbahaya. Soalnya salah sedikit untuk mengaplikasikan, akhirnya jadi kayak di Afghanistan, jadi bom. Ini soda api. Kalau salah sedikit saja, kita untuk cara mencampurkan atau nggak paham, ini sama dengan kita bermain di Afghanistan, pak bom. Gitu. Jadi makanya di sini di alat di peralatan kita tidak melupakan dengan adanya sarung tangan plastik dan kacamata. Cuma kacamata safety-nya ini kacamata berikat. Jadi kacamata safety-nya yang digunakan kan hasilnya yang agak lebar. Jadi nggak apa-apa. Seperti mata kita aman ketika kena cipratan dari bahan tersebut. Soalnya sekali kena mata, wassalam, kita akan tidur selamanya tidak bisa melihat. Bahaya di situ. Makanya ternyata untuk pembuatan sabun tidak diperuntukkan pada orang yang awam. Maksudnya pada orang yang tidak tahu menahu dengan bahannya. Selanjutnya kita ke bahan yang kedua, yaitu minyak. Minyak ini adalah bahan penunjang yang dimasak atau yang disabonisasi. Minyak ini harus minyak yang agak bagus ya. Kalau untuk tubuh kita, kalau untuk tubuh ini minimal itu sekelas Fortune, sekelas minyak tawon, dan pokoknya minyak yang jenuhnya itu nggak banyak. Yang paling bagus biasanya saya gunakan itu adalah sekelas Bimoli aslinya. Cuma di sini Bimoli langka, jadi nggak adanya Fortune. Kalau Pajero-nya musuh. Terus kemudian minyak yang kedua adalah minyak VCO, virgin coconut oil atau minyak kelapa. Nah, minyak kelapa di sini saya menggunakan yang agak paling murah, yaitu merek Barto. Barto ini adalah minyak kelapa. Gunanya apa? Kenapa kok diseling pakai minyak sawit sama minyak kelapa? Minyak kelapa itu pengganti dari zat yang namanya gliserol. Gliserol itu untuk kelembapan kulit. Jadi kalau kita pakai gliserol terlalu tinggi, yang ada terkadang kita akan mengalami pakai sabun kok ilingi kulit kita balik-balik, kan gitu. Ini gliserolnya itu juga mengandung pengiritasian, yaitu pengelembapan pada kulit. Makanya saya ganti dengan minyak kelapa. Minyak kelapa yang insya Allah sangat-sangat aman lah. Jadi minyak kelapa, minyak produk, minyak kelapa. Ada lagi aslinya essential parfum. Essential parfum di sini jarang saya gunakan. Soalnya essential parfum itu terkadang bisa membuat iritasi. Iritasinya berupa apa? Bau badan ini tidak bisa dihandle oleh pori-pori. Dia memancing sistem bakteri. Jadi tidak saya gunakan. Bahan yang keempat yaitu kita pakai bahan organiknya. Kita pakai apa ini? Kita di sini sumber daya alamnya jeruk, kita pakai jeruk. Dan kenapa saya pilih jeruk? Jeruk ini sangat bagus untuk kulit. Jeruk ini kita kandungan vitaminnya tinggi, nutrisi yang lainnya juga banyak. Jadi untuk kulit sangatlah bagus. Bisa juga kalau bapak-bapak, bapak dan para ibu sudah bisa membuat sabun, bahannya bisa diganti dengan lain, katakan lidah buaya, kuntil, temulawak dan lain sebagainya bisa. Seperti dasarnya tahu, sistem keamanan pembuatannya tahu sudah bisa. Bahan lanjutan yang lain yaitu air atau aquades. Aquades itu air suling yang sudah disterilkan dari zat-zat kotor lainnya. Usahakan kalau membuat sabun itu airnya itu air jernih, minimal air RO, air pengolahan RO. Itu bagus. Kalau nggak bisa aquades. Itu. Selanjutnya bahan yang paling akhir yaitu apa kayak saya sudah pakai ya. Bahan yang akhir ini nggak ada bahan akhir. Soalnya ini kita pakainya pakai dua sabunnya yang herbal. Jadi bahan yang terakhir nggak dipakai, yaitu bahan terakhir itu namanya
flavonoid essential. Jadi flavonoid yang didapat dari apotik kita masukkan. Tapi kita membuat jeruk nipis, jangan takut, nggak ada sistem anti radiasi karena flavonoidnya semua didapat dari kulit jeruknya. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke statement praktek. Dari sini semuanya sudah paham tingkat keamanan, alat-alat nanti bisa dilihat dan bahan. Misalnya ibu sudah paham. Nah kita lanjut, Bu, saya butuh teman satu, Bu. Kita lanjut. Pertama kita siapkan bahan untuk melarutkan soda api. Bahannya yaitu air. Kita siapkan timbangan digitalnya. Oh ya, hampir lupa. Perbandingan yang kita pakai untuk pembuatan pada hari ini yaitu bahan jadi ini soda api namanya. Ini bahannya bahaya. Kalau sudah dicampurkan air, itu panasnya bisa mencapai 100 derajat. Jadi kalau kita pakai alat yang terbuat dari plastik, otomatis kalau kita campurkan langsung meleleh. Dan letupannya, pengalaman saya itu letupannya itu sekali kena kulit itu langsung bolong. Jadi tidak matang, langsung bolong. Kalau ini. Sebentar. Iya pokoknya kalau itu ibunya juga biar kelihatan ya. Ibunya bilang kok tuh. Pakai jeruk nipis ini mengandung berat massa juga, jadi kita perbandingan dengan air yang selama saya merumuskan itu ketemu 200 gram. Jadi airnya kita ambil untuk pelarutan 100 gram dan jeruk nipisnya 100 gram. Ini yang paling bagus, gajinya itu sabunnya padat dan tidak bisa berjamur sampai 3 tahun 4 tahun nggak salah. Kalau salah sedikit saja kita mencampurkan ini, perbandingannya kita salah, itu yang terjadi sabunnya gampang menjamur. Jadi nggak tahan. Ya. Nah, caranya untuk melarutkan soda api itu betul perlu diketahui yang dulu airnya dulu baru soda apinya. Jangan kebalik, jangan soda apinya dulu terus airnya. Kalau soda apinya dulu terus airnya, perlu dicoba di rumah. Jadinya apa? Jadinya akan Afghanistan. Nah, kayak di Afghanistan. Terbakar. Barangkali dari istri saya mau berbagi.
Kalau yang pengen coba di rumah, bahannya tadi dicatat beserta semua takarannya. Jadi untuk adonan 1 kilo kita pakai baking soda api 148 gram dan air 100 gram. Bapak dan ibu, kenapa pakai masker? Safety juga. Soalnya asap dari penguapan soda api itu kalau di paru-paru rasanya perih. Jadi wajib pakai masker. Misalnya nggak pakai masker, biasanya kalau saya membuatnya ini belakang ini kipas angin. Jadi tingkat bahayanya pada paru-paru penguapan dari soda api itu sangat bahaya. Ingat ya ibu, airnya dulu baru baking soda, baru soda apinya baking soda. Karena ini praktek, kita pakai spanduk. Kita aduk sampai benar-benar larut. Kita aduk kira-kira 1 menit sampai benar-benar larut. Dan ketika sudah dilarutkan, jauhkan dari jangkauan anak. Dan sudah larut. Dilarutkan dulu. Dan pembuatan sabun jeruk nipis itu dibuat dengan proses dingin. Apa sih pembuatan jeruk? Apa pembuatan sabun dengan proses dingin? Kalau pembuatan sabun dengan proses dingin yaitu semua bahan pencampuran bahan itu dicampur dengan keadaan suhu di bawah 20. Jadi suhunya di bawah sama dengan suhu kamar. Jadi suhunya nggak panas-panas, jangan sampai panas. Kalau di pabrik-pabrik itu pakai proses panas. Jadi sistemnya yaitu minyak dipanaskan sama dengan panasnya soda api, baru dicampur. Itu kalau sabun biasa. Kalau di pabrik kan bahannya bukan minyak tapi karamel, pengendapannya minyak. Jadi bentuknya cara gajah minyak yang dipakai. Terus selanjutnya kita yang paling penting kan jeruknya kita peras. Nah, perasnya coba dipraktekkan. Cara memeras jeruk sebisa mungkin diperas dengan kulitnya. Soalnya kita membutuhkan zat pada kulit tersebut, yaitu zat flavonoid. Gitu. Kalau benar-benar pengen praktek di rumah bisa minta apa ya namanya resepnya. Kalau belum sempat mencatat bisa minta resepnya. Insya Allah nggak ada yang saya suruh. Nah, cukup 2 saja untuk praktek bu, biar memberikan waktu. Soalnya anak-anaknya sudah. Nah, ya. Merasnya, nah kulitnya itu pokoknya dulu keluar serpian apa kayak minyak ini. Namanya minyak asin jeruk nipis.
Sudah cukup Bu? Sudah? Sudah saya bawakan. Nah, ini kan ada minyak itu Bu. Nah, minyaknya ini bagus itu Bu ya. Jadi diusahakan untuk memerahnya itu yang apa ya? Yang agak-agak kenceng biar keluar. Selanjutnya kita simpan minyak. Pelarutan soda api sudah siap. Pemerasan jeruk nipis sudah siap. Kita takar minyaknya. Dan perbandingannya Ibu antara minyak kelapa dan minyak sawitnya itu minyak sawit itu 800 gram 800 gram dan minyak minyak kelapanya itu 200 gram. Diusahakan harus pas, jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang. Kenapa? Soalnya kalau kurang pemadatannya terlalu padat, dan kalau lebih itu terlalu agak berminyak. Jadi ada sisa dari saborisasi yang belum tuntas. Minyak ini dituangkan ditiba, kalau ini ditiba. Untuk perbandingan 1 kilo minyak kelapanya 800. Minyak kelapanya 200. Untuk penyamburan yang lebih gampang, timbangan itu 1 kali timbang. Jadi minyaknya nggak 2 kali pemakaian, nggak 2 kali wadah. Sudah cukup? Ini tahap yang paling penting bagi ibu yang suka buat roti. Setelah minyak kita campurkan, baru kita campurkan perasa jeruk nipis. Urut-urutannya minyak kelapa, minyak sawit dicampurkan, terus perasa jeruk nipis. Untuk perbandingan 1 kilo tadi, perasa jeruk nipisnya itu 100 gram, ya, 100 gram. Agak rumit dari ibu, tapi hasilnya itu maksimal. Setelah selesai kita timbang, kita campur ke wadah yang sudah kita kasih bahan yang minyak tadi. Kita campur. Setelah kita campur, kita mixer sampai tercampur rata, sampai benar-benar tercampur. Caranya gimana kita tahu tercampur atau tidak? Intinya tercampur tidaknya kita tahu dari tilik kita. Tilik
Jadi minyak ini tadi warnanya apa, kita campur ini dan awal berubahnya dari apa, itu kita pilih saja. Pokoknya dirasa minyak tadi sudah benar-benar tercampur lah. Kalau kira-kira pengadukan sabun itu minimal memakan waktu, kalau sedikitnya digantikan ya 5 menit sampai 10 menit. Apa sih? Jadi warnanya jadi gini Bu, ya. Jadi warnanya jadi kuning telur. Warnanya kuning telur. Setelah warnanya sudah berubah, kita pakai soda api. Bisa. Sampai nyalakan dulu. Nah, dan caranya mixer nyalakan dulu, baru ini dituangkan. Alasannya kenapa? Kalau ini kita tuangkan dulu, mixernya baru kita nyalakan, takutnya mencitat. Atau ciprat. Terus dituangkan. Gak perlu pakai kata-kata juga aman. Cetakan pada sabun ini saya pakai biasanya loyang, soalnya kan gampang dia. Dulu pas saya jual itu pakai cetakan pabrikan, dulu pakai cetak bulat-bulat gitu. Nanti kalau kita buat untuk skala kita sendiri, kita pakai loyang gak apa-apa. Dan kenapa saya kasih plastik? Soalnya plastik memudahkan untuk melepasnya dari cetakan. Soalnya kalau nggak pakai plastik, nyopotnya agak susah. Nah, ketika sudah tercampur rata, kita tuangkan pada cetakan. Jadi perlu diingat dan dicatat, pengadukan biasanya memakan waktu sampai 10 menit. Ini karena videonya lagi biasa cepat-cepat ya, cepat. Usahakan bahan sabun yang ada di wadah kita bersihkan dengan spatula. Ini sudah masuk pada segmen yang terakhir, yaitu penyimpanan. Setelah bahan kita campur dan kita aduk sampai merata, baru kita harus tahu cara menyimpan. Kalau dalam istilah sabun, menyimpan atau memasak sabun namanya dicuri. Jadi sabun ini disimpan untuk beberapa waktu sehingga dia menjadi sabun. Kondisinya sekarang cair Bu. Nah, ketika sudah dituangkan untuk mempercepat sistem sabonisasi, atasnya kita tutup pakai plastik.
Dan perlu dihati-hati, bahan ini jangan diusahakan jangan sampai kena tangan. Kalau kena tangan langsung dicuci dengan air dengan sabun. Kenapa? Soalnya kulit yang sensitif itu biasanya langsung iritasi. Nah, kita kemas seperti ini. Ketika bahan sudah kita kemas seperti ini, minimal 3 hari baru bisa dilepas. Ya ibu, 3 hari dilepas dari cetakan, kemudian kita simpan di suhu ruangan selama 1 bulan. Kenapa 1 bulan? 1 bulan itu adalah waktu untuk proses saponisasi. Jadi saponisasi pada sabun itu memakan waktu 1 bulan. Misalnya lebih 2 bulan, gimana kalau baru 2 bulan ini nggak dipakai? Semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Itu kalau kita membuatnya sudah benar. Bahayanya apa? pH kalau belum 1 bulan itu sangat tinggi. Jadi sangat bahaya sama kulit. Cuma selama ini yang saya buat dari sabun jeruk nipis dan kelayakannya sudah sampai ke Jawa Timur, pernah saya presentasikan bahwasanya sabun yang dibuat dari jeruk nipis itu bisa dipakai kalau waktu 20 hari. Kenapa 20 hari kita simpan sudah bisa dipakai? Padahal tadi kan tanya 1 bulan baru bisa dipakai. Karena bahan yang kita pakai adalah asam basah. Jeruk nipis itu asam basah. Makanya yang kena sakit emah, sakit asam lambung, obatnya jeruk nipis. Itu soalnya jeruk nipis itu mengandung asam basah. Ketika kita praktekkan membuat sabun, dia bisa mix, bisa melakukan proses sabonisasi dengan cepat karena dibantu dengan asam yang asam basah. Gitu ya. Setelah 3 hari kita potong-potong, baru kita simpan. Jangan disimpan kotak-kotakan. Kalau bisa kotak-kotakan 1 bulan, koyok waktu. Jadi sabunnya sudah jadi. Nah ya, jadinya kayak gini. Ntar kalau sudah 1 bulan jadinya kayak gini. Ini baru sabun, namanya bukan keju. Yang ini sabun keju. Kalau sudah kayak gini, insya Allah bisa dipakai. Dan sabun ini dari keterangan yang pertama, kita memilih sabun yang bagus, insya Allah sabun yang bagus. Karena apa? Sabun yang kita pakai sendiri nggak mungkin kita campur dengan deterjen. Ya ibu. Jadi jenengan mindset, jenengan pikiran jenengan tentang sabun ini orang murah. Oh kok gak sekedar sabun kok gak murah. Sabun sing murah rati banyak itu sabun yang mengandung deterjen. Gak ada bedanya sama pakai soft clean, pakai bom, pakai rinso dengan sabun. Nih, dari sini semuanya sudah paham. Dan untuk meningkat waktu, apabila yang kepingin praktek bisa langsung menghubungi Bunda Eri. Kalau bisa kepingin bisa praktek. Soalnya sekarang kan kita beli sabun herbal juga mahal. Kita buat sendiri yang lebih ekonomis. Soalnya saya jual sendiri kan ya mahal. Dari sini ibu-ibu semuanya sudah paham. Ibu-ibu gimana, sudah paham? Saya ulangi lagi, saya minta untuk kesadaran kita sebagai manusia dengan pakaian, pilihlah sabun yang dengan aman. Dan kalau kita praktek, tolong safety-nya benar-benar dijaga. Soalnya pembuatan sabun itu bukan untuk kalangan orang awam, tapi harus dengan orang yang benar-benar berpengetahuan tentang sabun. Ya. Dari sini
sekian. Apabila ada kata-kata saya sebagai narasumber ada kekurangan dan kelebihan kata yang membuat manah jenengan semuanya kurang enak, saya akhiri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, terima kasih.